Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Sosialisasi di sekolah. Jadi ada materi yang sudah dapat CGP mau di pengembangan di sekolah sini. Oh iya. Itu kegiatannya paling cepat 1 jam. Paling cepat kalau lebih lagi tidak apa-apa. Sasaran Dulu saja September itu dulu iya. minimal 10 orang. Sebenarnya kalau diterima mungkin sebenarnya di reaktif supaya di sana kan lebih tenang. Kira-kira bagaimana di sana kita untuk salah masyarakat. Jadi saya kira itu guru-gurunya juga harus ditanya memang sudah kalau tulisannya itu ya satu mata pelajaran satu orang guru yang waktu ya saya lebih efektif efisien lagi lebih bermanfaat meluncang lagi bakatnya kota ini Kemarin sekolah lain ada yang mau di daring, ada yang di luring. Iya. Jadi kalau daring mungkin boleh juga sebetulnya. Iya. Kalau luring kita punya tempat. ya karena kan ada nanti materinya itu bisa kalian data yang disampaikan itu tentunya saya kira itu CGP ini juga semua Sudah dapatkan di sana tentang modul kuliah positif. Iya. Kita sampaikan di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Iya. Kalau kemarin sekolah lain ada yang pakai apa saja dulu saja. Ada juga yang pakai moderator, Iya. ada paus baju hadir Iya. menjadikan Sambutan harapan-harapan pengarahan. Saya kira tidak ada masalah kalau memang juga saya sebutkan saya sampaikan kalau mau tuh karena bapak saja. kalau saya itu tidak masalah di teman-teman tadi karena sekarang kita sudah tahu bahwa pengajarannya itu pasti kita sudah Kemarin sekolah lain ada yang mau di daring, ada yang di luring. Iya. Jadi kalau daring mungkin boleh juga sebetulnya. Iya. Kalau luring kita punya tempat. ya karena kan ada nanti materinya itu bisa kalian data yang disampaikan itu tentunya saya kira itu CGP ini juga semua Sudah dapatkan di sana tentang modul kuliah positif. Iya. Kita sampaikan di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Iya. Kalau kemarin sekolah lain ada yang pakai apa saja dulu saja. Ada juga yang pakai moderator, Iya. ada paus baju hadir. Iya. Menjadikan Sambutan harapan-harapan pengarahan. Saya kira tidak ada masalah kalau memang juga saya sebutkan saya sampaikan kalau mau tuh karena bapak saja. kalau saya itu tidak masalah di teman-teman tadi karena sekarang kita sudah tahu bahwa pengajarannya itu pasti kita sudah Kemarin sekolah lain ada yang mau di daring, ada yang di luring. Iya. Jadi kalau daring mungkin boleh juga sebetulnya. Iya. Kalau luring kita punya tempat. ya karena kan ada nanti materinya itu bisa kalian data yang disampaikan itu tentunya saya kira itu CGP ini juga semua Sudah dapatkan di sana tentang modul kuliah positif. Iya. Kita sampaikan di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Iya. Kalau kemarin sekolah lain ada yang
Jadi yang pakai moderator, ada Iya. ada host baru hadir, Ya. menjadikan Sambutan dan harapan-harapan pengarahan. Saya kira tidak ada masalah. Kalau memang juga saya sebutkan, saya sampaikan aja. Ya. kalau mau tuh karena bapak saja. Kalau saya itu tidak masalah di teman-teman saya itu karena sekarang itu sudah tahu bahwa pengajiannya itu pasti kita sudah ini belajar kita ini hari ini sampai Jumat itu kan Senin. Kemudian hari Sabtu kita sudah Sabtu itu ya. Ini yang mungkin saya kira waktu kapan mau diambil. Kalau salah satunya waktu itu ya pernah di sholat asar di sana. Tapi itu berarti bapak harus siapkannya. Ya sudah itu Sabtu Ya. atau Sabtu. Kalau hari Sabtu bisa juga sudah Sabtu bulan kita kan berarti dari 10 atau kalau jam 11 saya dulu sebab ya di list dulu diminta kesediaan mereka sih. Sabtu sore siapa? Itu sebenarnya ya. Sabtu Kalau Sabtu sore itu kan mana buru-buru mau kembali lagi, tapi kalau Sabtu pagi juga boleh kalau mereka yang tidak membeli Sabtu ya. dia punya sebuah Iya, kalau pagi saja. Kita hanya satu jam saja. Tapi itu tidak lebih dari 1 jam maksudnya. Iya, kayak 2 2 jam. jam. Jam mungkin jam 8. Ya, jam 8 ini boleh. Jam 10 lah. Tapi di dunia kan ada saya tahu ya teman-teman muda saya ini kalau kita aja ya orang jualan. Karena kemarin itu saya tanya dulu 5 orang tanya mau semua. Iya. Tapi itu waktu Tinggal waktunya. kita juga kita yang menyesuaikan ya. Kalau hari Sabtu mungkin kan kasihan sekali mereka agak bermain juga. Tadi itu saja. Siapa snack? Siap. Ya lah. Oke. Materinya tentang budaya positif. Ya. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Di sekolah. Saya kira itu bagus. Bisa juga sebenarnya ini kita lewat Apa? Saya juga selalu memikirkan makan itu bagaimana kalau kita nanya kita tidak belajar makan Dia belajar ini. dengan membuat sekolah. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau dipresentasikan mau divideokan. Iya, Videonya paling cepat 1 jam. Kita mau lebih bagus. kebiasaan positif itu kan hal-hal yang berhubungan itu Pak minta juga supaya kita bisa apa mungkin ada tulisan-tulisan atau apa yang berhubungan atau apa perilaku yang diwajibkan di sekolah ini itu mungkin bisa kalau dalam bentuk cabutan balai buat apa tulisan-tulisan supaya juga itu dia bisa melekat di pikiran kita bahwa ini yang apakah itu kalau untuk konsumsi di ruang guru atau konsumsi di ruang kepala sekolah dan di tempat kita terima saja ya. Ini ada nanti Ya, supaya selalu berbekas itu selalu saya sampaikan itu begitu jadi ilmu itu jadi oh ya ada budaya begini ada budaya begini sekali supaya ada efeknya ke ya apa efeknya itu dan dulu kita jadi jangan kan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini maksud saya ya. Oke ini saya kira sudah bagus jam jadi besok 18 saya mau masih pengen ini materinya selesai. ya dari jam 8 bisa Jadi caranya dulu guru saya punya Iya, iya. orang. Iya. Jadi bapak saya sampaikan juga Iya. hasilnya. ya oke Makasih pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan izinkan saya di pagi hari ini ingin berbagi materi tentang budaya positif di sekolah. Baik. Budaya positif adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan
di sekolah. Kenapa? Karena dia dapat mendukung terwujudnya pembelajaran berpihak pada murid. Baik, untuk mengawali kelas hari ini, mari kita bersama-sama membuat sebuah kesepakatan kelas yang menjadi rambu-rambu jalannya sesi diskusi di pagi hari ini. Mungkin ada poin-poin yang mungkin kita akan sepakati bersama bagaimana rambu-rambunya. Mungkin ada yang bisa buat masukan idenya. Kira-kira bagaimana jalannya nanti? Ada yang bisa punya ide? Ada Pak. Iya. Ketika pertanyaan dibuka, diharapkan ada yang memandu, jadi tidak semuanya bertanya. Berarti Ada yang mempersilahkan. diskusi berjalan dengan dipandu ya. Iya. Baik, ada lagi Bu? Membentuk kelompok dulu Pak. Yang pertama itu membentuk kelompok. Baik, membentuk kelompok. Kelompok kerja mungkin Pak ditambah ya. Membentuk Kelompok kerja. Baik, yang ketiga ada lagi Bu? HP di silent. HP di silent. Yang keempat, kira-kira apa lagi? Poin selanjutnya, Fokus pada materi. fokus pada materi. Silakan. Ingatkan ya, kalau misalkan sudah lewat, boleh diingatkan. Iya. Yang terakhir satu lagi Bu, Mengambil kesimpulan. kesimpulan. Refleksi. Baik, kita sudah menyepakati ada 7 poin yang menjadi rambu-rambu dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah tanya jawab berjalan dengan dipandu. Artinya ketika ada yang bertanya, boleh nanti dipandu. Kemudian membentuk kelompok kerja, HP silent, fokus pada materi diskusi, angkat tangan ketika mengajukan pertanyaan, disiplin waktu dan refleksi. Baik, selanjutnya adalah kita membentuk kelompok. Kira-kira kelompoknya seperti apa ini? Begini saja. Jumlah peserta ada 5, 5, 9, 12, 14, 7 ya. Jumlah kelompok Pak. Yang mana satu, yang mana dua ini Bu? Satu, dua. Atau 2 kelompok Dua saja. Kelompok saja. Dua saja. Ini satu. Bisa ada 2 saja Pak. Oke, adapun kompetensi yang akan kita capai setelah belajar ini adalah yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakatnya dengan nyaman dan aman. Yang kedua, memahami konsep budaya positif. Di dalamnya ada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ada motivasi internal dan eksternal. Ada memahami keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, saya punya 3 buah pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan 3 pernyataan ini? Ya. Mungkin boleh dituliskan dalam sticky notes ini. Jika setuju tulis ya, setuju, 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju. Boleh bertanya Pak? Ya, boleh. Tadi ada saya lihat segitiga restitusi apa itu Pak ya? Ya, nanti kita akan bahas setelah pertanyaan ini. Setelah materi ini. Pembahasannya bersama. Ketua kelas kali ada yang membutuhkan? Hukuman, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jika sudah, boleh ditempelkan di sini ya. Yang biru untuk kelompok 1, yang merah untuk kelompok 2. Ya, tulis nama Bu, tulis nama dan apakah setuju atau tidak setuju. Oh itu bila nomor 1 setuju, nomor 2 setuju. Iya, Iya. Nomor 1 setuju. Setuju. Nomor 2 tidak Kalau boleh juga dengan alasannya kenapa? Oh, Kalau boleh.
Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Nanti kita bahas apa. Sedikit saja, ya saja gitu. Setuju. Ya sudah boleh. Yang warna biru. Warna biru. Kelompok dua di sini. Nama juga. Di bawah saya nama tangan saya lagi ya. Satu ya. Waktunya 1 menit lagi. Ini sama ya Pak? Tulis nama Bu. Perselaikan. Boleh dibawa boleh. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 Pak. Oh, saya enggak di kelompoknya. Aku tidak setuju, Ibu Harlinda. Ya. Kira-kira apa alasannya kenapa tidak setuju? Tidak setuju itu karena sekarang itu sudah tidak berlaku lagi hukuman fisik. Jadi sebetulnya kalau menurut saya yang poin nomor 2 dengan nomor 3 itu yang saya setuju. Nomor 2 setuju. Ya. Kenapa kalau nomor 1 tidak setuju? Karena memang sekarang sudah ada undang-undang HAM. Baik. Nomor 3. Nomor 3 itu setuju. saya setuju memberikan reward atau penghargaan untuk memotivasi belajar anak. Iya, saya sangat setuju. Baik, terima kasih Ibu Harlinda. Berikutnya satu lagi, Ibu Siti Nurjannah. Nomor 1 tidak setuju. Bisa dijelaskan Bu apa alasannya? Karena hukuman yang dikasihkan kepada siswa bisa membuat anak itu berubah, tetapi banyak juga yang bisa membuat anak itu semakin bertingkat. Dalam hal ini bukannya dia berubah malah semakin parah. Baik. Yang nomor 2 tidak setuju. Ya, nomor 2 pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, ini juga kadang-kadang pemberian hukuman ini bisa juga ada positifnya, tapi bisa juga ada tidak bagusnya, karena anak-anak yang pemikirannya baik dia akan berubah, tetapi yang tidak mungkin dia akan lebih mungkin bisa membuat dia menjadi malas pergi sekolah. Baik. Terima kasih Ibu Siti Nurjannah. Kemudian saya pindah ke nomor 2. Saya akan ambil satu saja dari Ibu Sahria. Yang nomor 1 tidak kurang setuju. Bisa mungkin Bu dikemukakan apa alasannya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengapa saya tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena ini bukan membuat anak-anak itu lebih disiplin, tetapi malah dia bisa berbuat hal-hal yang lebih nekat lagi kalau kita memberi hukuman yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan hal-hal yang dilakukannya. Tetapi yang nomor 2 dan langsung saja. Iya, nomor 2 Bu. Ya. Yang nomor 2 dan 3 saya sangat setuju dengan memberi hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman supaya dapat mengetahui lingkungan sekolahnya, supaya juga bisa kita mengarahkan anak-anak supaya bahwa kita harus bersih, jangan membuat sampah di seberang tempat. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Sahria. Kemudian saya ingin tertarik kepada ada yang setuju untuk Pak Arisman. Nomor 1 setuju. Mungkin Bu Pak bisa Oke, dijelaskan apa terima alasannya? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1 saya katakan setuju karena hukuman itu ketika baik maka hukuman itu juga membuat anak-anak disiplin. Baik. Kenapa kita katakan saya setuju itu tadi, kapan kita tidak hukum dengan hukuman yang katakan itu yang positif, maka itu anak akan terus-terus membuat pelanggaran. Baik, terima kasih Pak Arisman. Baik, selanjutnya kita melangkah ke sesi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sama Bu, sudah Pak. Saya boleh coba. Ini saya. Iya. Biar saya saja. Yang sangat berharga di tangan kita. Mungkin dia sangat bernilai atau sangat berharga. Dan teman kita datang meminta kita untuk membuka genggaman tangan kita. Kira-kira apakah kita akan membukanya atau tidak? Kalau kita komitmen, kita tidak akan buka. Tidak akan buka. Yang lain, gimana pendapatnya? Tidak.
teman kita meminta kita untuk membuka genggaman tangan kita. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat kita yakini sebagai sebuah yang sangat berharga. Tidak. Ketika tidak, teman kita akan membujuk kita, Tidak. akan mengancam kita Tidak. dengan ancaman, Lagi-lagi tidak dengan mau. rayuan. Tidak. Baik, itulah sebuah paradigma perubahan dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ketika orang tidak mau membuka tangannya tadi, dianggap sebuah kesalahan. Padahal boleh jadi perilaku itu memiliki tujuan dan alasan tertentu. Yang kedua, dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa bujukan gagal. Ketika anak dibujuk juga tidak mau, pasti akan dipaksa. Dan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Akan muncul bagaimana pilihan-pilihan baru mencari solusi terbaik. Yang terakhir, mode berpikir menang kalah. Ketika kita berhasil meminta dia membuka tangannya tadi, kita menang dan dia kalah. Dalam teori kontrol, menang-menang, win-win solution. Lanjut berikutnya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Artinya orang akan dibuat menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, nilai-nilai apa yang dia hargai dalam disiplin tersebut. Namun dalam budaya kita, disiplin bermakna lain. Kita memaknai sebagai sebuah apa yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga dia cenderung dengan dihubungkan dengan disiplin yang tidak nyaman, bukan dengan tujuan apa yang kita hargai atau apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Dia merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang menginginkan nilai-nilai tersebut. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, setiap perilaku pasti punya tujuan dan punya alasan. Dan menurut Diane Gossen bahwa nilai-nilai kebajikan itu dikaitkan dengan motivasi intrinsik. Pasti ada motivasi yang menggerakkan dirinya untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai yang sesuai dengan budaya kita, budaya bangsa Indonesia adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, setiap perbuatan manusia pasti punya motivasi. Ada yang namanya motivasi eksternal. Ya. Ketika anak berbuat baik atau dia belajar dengan tekun, mungkin motivasinya supaya menghindari hukuman, supaya tidak dihukum oleh guru. Ada juga anak yang belajar dengan maksimal supaya mendapatkan pujian dari gurunya atau penghargaan dari gurunya. Ada juga yang belajar dengan tekun untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang disebut dengan teori disiplin positif. Dia menjadi sadar kenapa dia harus belajar, untuk siapa dia belajar, bukan lagi karena hukuman atau penghargaan dari gurunya. Ya, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara KHD, di mana setiap anak itu merdeka, bukan hanya terlepas dari perintah, tapi bisa cakap memerintah diri sendiri. Dia menjadi sadar akan pentingnya belajar. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, kenapa bukan peraturan saja, bukan keyakinan kelas? Ya. Kita ambil contoh, ketika orang mengendarai motor, dia menggunakan helm bukan karena menyadari bahwa helm itu penting buat dirinya, tapi karena takut dihukum atau takut ditilang oleh polisi, sehingga dia tidak menjadi sadar. Contoh berikutnya adalah peraturan 3M.
Dia pakai masker bukan karena menyadari pentingnya kesehatan, tapi karena takut akan aturan penerapan 3M di sebuah tempat. Disinilah motivasi intrinsik dibangun. Mereka menjadi sadar bahwa pentingnya sebuah aturan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah dari kesepakatan kelas yang dibangun di kelas akan menciptakan keyakinan kelas. Kemudian terbentuklah lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif di sekolah. Dimulai dari dalam kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Selanjutnya, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang dibuat dalam kelas. Ya, dia tidak dibuat sepihak oleh guru, tapi dibuat bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga sama-sama menyadari pentingnya akan dilakukan kesepakatan bersama. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu contoh ya, ini adalah peraturan dalam kelas yang sering dilakukan oleh siswa sehingga menjadi sebuah keyakinan. Karena dia sering mengembalikan buku pada tempatnya, dia punya nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, akhirnya dia terbiasa menghormati orang lain. Dia akan terbiasa berkomitmen, terbiasa menjaga kesehatan, terbiasa menghormati orang lain, bersabar, dan menjaga keamanan. Inilah keyakinan kelas yang terbentuk dari kesepakatan kelas. Selanjutnya, sebuah hasil riset menunjukkan bahwa terkadang penghargaan itu dapat menghukum siswa. Tadinya mungkin dia rajin ke sekolah tepat waktu, kemudian diberi penghargaan oleh gurunya, dipuji oleh gurunya. Suatu hari dia tidak diberikan lagi penghargaan, akhirnya motivasinya akan turun. Karena dia bukan motivasi intrinsik, dia motivasinya dari luar, karena penghargaan, karena pujian. Penghargaan mengurangi kreativitas. Tadinya dia mengerjakan tugas dengan sangat bagus, mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Tapi karena ada pujian, dia mengharapkan pujian lagi. Ketika pujiannya sudah tidak hilang, maka motivasinya akan turun. Penghargaan mengurangi ketepatan, ya, sehingga menjadi tidak efektif dilakukan di sekolah. Kemudian ini contoh tindakan guru. Ya. Yang pertama, anak disuruh mencatat 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Nah, inilah disebut dengan hukuman. Ya. Yang kedua, disuruh lari, ini juga hukuman. Yang ketiga, disuruh push up, juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas temannya yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi yang harus diterima. Yang keempat, disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini adalah hukuman. Yang terakhir, disuruh lari 2 kali putaran, konsekuensi. Nah, sekarang yang menarik adalah kenapa yang alasan nomor 2 ini disebut dengan hukuman, yang terakhir disebut konsekuensi. Sama-sama lari keliling lapangan basket. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Salia. Terima kasih atas kesempatan. Kalau yang nomor 2 di sini itu karena terlambat hadir di sekolah, sama-sama terlambat hadir, tetapi itu bukan pelajaran PJOK. Sementara itu yang konsekuensi yang dibawa sekali itu dia memang pelajarannya PJOK, jadi tidak apa-apa disuruh lari. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, Bu? Sudah sama. Oke. Baik. Yang pertama, dia disuruh lari 2 kali putaran karena terlambat. Tidak ada hubungannya antara terlambat dengan larinya. Kemudian disuruh lari tidak memecahkan masalah. Ya. Dalam pelajaran PJOK disuruh lari memang dia wajib, karena apa? Dia belum pemanasan. Dia mau belajar PJOK belum warming up. Makanya disuruh lari supaya dia pemanasan sebelum belajar. Sehingga lari menjadi sebuah konsekuensi. Dan kalau dia terlambat pasti tertidur, Pak.
Ya. Kalau tinggal dikasih lagi supaya dia bangun. Dengan begitu dia akan menjadi Dia menang. ya hilang mengerti. Baik. Nah, selanjutnya ya, inilah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Boleh menyakitkan, boleh tidak. Tergantung nanti konsekuensinya apa. Hukuman membuat anak sakit fisik atau hati, mungkin sakit hatinya atau sakit fisiknya dalam jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Setelah itu nanti solusinya dia akan merasa bahagia kembali. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, takut dia benci dia dengan disiplin. Dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang ketiga, hukuman merupakan paksaan dari gurunya. Harus, tidak boleh tidak. Konsekuensi ada namanya stimulus tanggapan. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia akan balikan gurunya, takut sama gurunya. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh jadi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini membuat dia menjadi melanggar. Mungkin saya bisa mendasari dia berbuat kesalahan, sehingga tugas kita adalah mencari sebabnya apa, kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini artinya anak bebas menentukan kira-kira cara belajar seperti apa yang dia suka. Mungkin gurunya mengajar begitu saja tidak menarik bagi dia. Dia bebas menentukan cara mengajar yang menarik bagi dia. Ada kesenangan, anak butuh bermain. Setiap orang butuh kesenangan. Kebutuhan kasih sayang, mungkin orang tuanya tidak pernah pulang, terlalu sibuk cari uang. Kemudian namanya penguasaan. Anak butuh kekuasaan. Dia bisa melampiaskan ini kalau tidak penuhi dengan menyiksa temannya atau membunuh temannya atau memalak temannya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Di sini dibahas tentang ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani kasus anak. Ada guru penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Setiap orang kita bisa menentukan posisi mana yang akan kita terapkan, tidak harus sama. Tetapi yang dianjurkan adalah posisi manajer. Mungkin kita bisa lihat yang mana sih posisi penghukum. Secepatnya supaya waktu. Untuk lebih memahami kelima pembelajaran di sekolah dan melihat bagaimana kelima Ini adalah guru penghukum. Ya, ini narik. Sini kamu. Guru BK. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? anak akan Kapan sih merasa kamu tidak tidak nyaman. terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. dia tidak mencari tahu apa sebabnya dia terlambat. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini adalah paksaan. Basket Bu. Hanya kok kalau Kenapa? terlambat terus kayak Kamu begitu malah ibu. ibu. Nanti ada. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ya. Ini adalah contoh guru sebagai penghukum. Dia tidak mencari tahu kenapa anak terlambat. Kemudian setelah disingkat waktu ya, ataunya waktu dari cukup. Mungkin kita masuk ke sini ya. Guru pembuat orang merasa bersalah. Iya, baca semua saja. Iya, supaya ada berada di mana bisa hadir. Selamat pagi ya.
saja sudah kita nonton. Oh ya. Videonya. Ya ini. Ya, yang sudah dinonton. Nanti kamu orang nilai kira-kira KS posisi mana itu? Dalam dulu ya terlambat. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Merasa bersalah aku. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ay. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Si sama ya. Tidak mencari tahu kenapa terlambat. Geruduk. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Anak Ya akan sudah, menjadi merasa lain gagal. kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini Oke, baik. terus. Selanjutnya ke Bisa posisi jantungan kalau ibu ditegur bapak posisi kepala selanjutnya sekolah. posisi teman. Lari lagi, saya kasih cepat ya. Langsung ke Tuh, ini tidak terus. Tidak ada, ini enggak. Harus lewat. Enggak ini itu. selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Teman-teman. Saya bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini terlalu nyaman ya, anaknya selalu dekat dengan gurunya. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang Sehingga anak menjadi terlena dengan terlalu saya dekat. kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Dia cenderung merayu anaknya untuk mau belajar. Sudah bagus tapi masih terlalu Beresin urusan absen kamu. terlalu nyaman siswanya. Kamu ini ada-ada saja. Baik, lanjut ke posisi guru sebagai pemantau. Tidak ada kelas itu yang lain terlambat. Ini berjatuh itu pakai. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah Ya, jam kan, 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, sudah bagus, ada pelanggaran, ada konsekuensi, selesai. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana posisi guru sebagai manajer. Ya lewat mana baiklah. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
sampai kalian yang terlambat jalan. Ada mencari besok pagi dan sebabnya apa? akan diingatkan oleh kakak dan Mencari ibu solusinya, anaknya. memecahkan masalah. Ada lagi yang mungkin perlu Tiga dilakukan tahapan itu dia agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Noren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Pertama, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu bernada tinggi. Kemudian anak tercipta identitas positif atau berhasil, tidak disalah-salahkan. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membujuk pikiran murid, menyadarkan dia akan masalahnya. Dalam ini kita gambar bumi. Selanjutnya, kata guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini guru apa ini? Guru pembuat merasa bersalah. Guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini guru pembuku. Yang ketiga, ayolah lakukan dari bapak ibu. Ini guru apa? Kira-kira? Guru apa? Ya, guru sebagai teman. Ya. Karena siswanya akan menjadi terlalu nyaman dia. Guru sebagai teman. Yang berikutnya adalah Memantau. apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini lagu mengajarkan dia mencari solusi dari permasalahan anak. Yang terakhir ada kamu selalu paling terakhir. Ya, pembuku. Ini dia, inilah contoh-contoh ucapan guru ketika menyelesaikan masalah anak. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini tadi yang ditanyakan sama Ibu Aisyah. Kita akan bahas di sini. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi anak memperbaiki kesalahannya dengan sendirinya. Dia diajak berpikir bagaimana mencari solusi dari masalahnya, sehingga ketika dia kembali ke kelasnya, dia kembali dengan perasaan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah yang paling bawah ini, menstabilkan identitas. Anak akan dibuat merasa tenang, merasa lebih rileks, sehingga dia bisa berpikir dengan jernih, melihat posisi dia. Kemudian validasi tindakan, validasi kebutuhan. Kita akan mencari tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak. Mungkin apa yang belum terpenuhi, akan diajak dia berdialog. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang akan dia tingkatkan untuk menyelesaikan masalahnya? Mungkin nilai tanggung jawabnya perlu ditingkatkan, mungkin nilai kejujurannya, dan seterusnya. Kita lihat di sini, menstabilkan identitas. Guru akan membuat anak merasa gagal. Untuk membuat anak yang merasa gagal menjadi berpikir positif terhadap dirinya, kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya ya, kita coba contoh perkataan dulu. Ini ada validasi kebutuhan. Kita akan mencari tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak. Mungkin kebutuhan kebutuhan hidup, petak hidupnya atau kesenangannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang diyakini oleh anak yang ingin dia harapkan terjadi? Mungkin dia ingin menjadi orang yang disiplin atau tanggung jawab. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ya, bukan mencari siapa yang salah, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, sehingga ketika anak berkelahi, bagaimana caranya supaya kembali hubungannya menjadi baik kembali. Tawaran, bukan paksaan. Anak diberi pilihan. Apa solusi yang ingin dia pilih dari banyaknya solusi. Yang ketiga adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar mana yang mendasari tindakan. Yang kelima, mencari cara yang paling baik dari sekian banyak solusi.
Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Sekiranya demikian, saya masuk ke saya jawab ya. Ada yang mungkin yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya. Pak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tertarik dengan hukuman-hukuman tadi. Kira-kira hukuman apa yang bisa anak-anak bisa mendidik? Yang pertama, kalau terlambat tadi kan sudah ada contoh. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak mau mengikuti pelajaran, tapi ini kan tidak semua mata pelajaran. Mungkin yang dianggap bahwa seperti bahasa Inggris atau matematika atau pelajaran lain. Kemudian yang berikut, ini juga kira-kira solusi apa yang anak-anak yang suka mengganggu ini? Suka mengganggu pada saat pembelajaran. Baik. Itu saja yang saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi adalah bagaimana kasus segitiga restitusi diterapkan pada kasus lain selain terlambat. Iya. Yang kedua, bagaimana menangani anak-anak yang suka mengganggu temannya. Mengganggu temannya, kemudian Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Satu. Presiden. Arahkan kita fokus kepada materi ini bahwa budaya positif kan itu. Jadi yang pertama, misalnya anak-anak tidak mau belajar, tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Kalau kita tadi kembali kepada beberapa teori yang diberikan oleh Pak Said tadi, mungkin salah satunya bahwa dia tidak memiliki kebutuhan. Ya, maksudnya di dalam belajar itu dia tidak membutuhkan itu. Mungkin. Kemudian yang kedua, mungkin dia merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman di dalam hal mengikuti pelajaran. Kalau dia merasa nyaman, merasa tertekan, pokoknya apapun, maka dia salah satunya jalan dia memilih adalah dia memilih harus meninggalkan ini pelajaran. Dia tidak mau ikut belajar. Kemudian kalau merasa tidak nyaman, berarti juga merasa tidak menyenangkan. Ya, seperti itu ya. Merasa tidak nyaman, berarti tidak menyenangkan. Dia tidak merasa senang. Jadi sehingga ya itu tadi, dia tidak akan bisa ikut belajar dengan baik bersama dengan teman-temannya. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah mungkin guru menyajikan pelajaran itu sesuatu dia yang betul-betul dia tidak punya pengetahuan dasar tentang, dia tidak mengerti apa-apa. Jadi apapun dia bicara itu guru, pokoknya dia menolak dalam pikirannya. Itu mungkin yang ada dalam dirinya. Sehingga mungkin bahasa ini mungkin ini harus kita tahu. Ya, kita harus menyiapkan kondisi yang menyebabkan anak tidak mau melakukan, dia punya motivasi dan anak itu dia merasa bahwa ini saya butuhkan untuk belajar. Saya kira itu. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya kira sangat jelas paparan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa ternyata bisa jadi ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi bagi anak sehingga dia terpicu untuk berbuat kesalahan. Sehingga tugas kita adalah mencari apa penyebabnya dan apa solusinya dalam segitiga restitusi. Misalkan mungkin dia menjadi taat karena gurunya, takut sama gurunya. Jadi pas belajar di PJOK sama Pak Asman, dia anaknya taat karena gurunya mungkin ditakuti. Pas belajar di TK, dia takut kembali karena gurunya saya, mungkin dia tidak takut sama saya. Jadi dia tidak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya, punya kesadaran. Ketika pelajarannya gurunya guru baru atau guru honorer atau guru PKL ya, dia mungkin akan nakal kembali. Gurunya ini dia tidak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya? Ya, Pak Asman sudah merasa. Masih ada lagi satu pelajaran. Ini anak-anak yang suka mengganggu ini dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti apa ini solusinya? Ya, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Kalau saya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu Adriani. Iya, terima kasih Pak Saidin atas waktunya. Seperti yang disampaikan sama Pak Arisman tadi, dia bertanya sering di kelas anak-anak mengganggu temannya. Kira-kira jalan apa yang harus kita tempuh? Mungkin kita kembali ke pemahaman anak individu anak tersebut. Di sini di kebutuhan dasar kan ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin si anak ini ada masalah, dia tidak menerima apa yang dia butuhkan seperti kasih sayang, sehingga
di sekolah dia juga berusaha untuk mencari itu. Caranya ya dengan mengganggu teman, mungkin dari cara mengganggu teman, di situ dia merasakan bahwa saya bisa diterima, saya bisa mendapatkan apa yang selama ini saya tidak dapatkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Diani, sekiranya penjelasannya cukup kena ya. Jadi mungkin ada kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi. Mungkin dia butuh kesenangan untuk bermain. Nah, kita bisa mencari apa solusinya. Dia bisa bermain tanpa mengganggu orang lain. Mungkin diarahkan bermainnya di lapangan basket atau bermainnya di lapangan bola, sehingga kebutuhan terpenuhi tanpa mengganggu orang lain. Dia bisa kebutuhan untuk penguasaan, dia bisa menguasai orang lain, tapi tanpa mengganggu orang lain. Itu bisa disalurkan di pelajaran PJOK. Dia bisa bermain bola atau dia bisa bermain bola basket dan lain sebagainya, sehingga kebutuhannya terpenuhi tanpa merugikan orang lain. Ada dicari apa penyebabnya, apa solusinya, dibahas bersama dengan anaknya. Sekiranya demikian. Ya, Pak Asman, silakan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Mungkin juga tiada perhatian dari gurunya. Ya. Dia kurang memperhatikannya, sehingga dia cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan dengan cara mengganggu teman. Ya, bisa jadi. Tapi kemungkinan saja tidak. Mungkin juga begitu. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan tadi. Penguasaan juga dia menguasai. 3 tahapan ini tadi. Kita tahapan ini validasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kemudian masuk ke sini, apa keyakinan kelas yang ingin dia tingkatkan. Mungkin dia perlu meningkatkan tanggung jawabnya, menghargai orang lain, disiplin dan seterusnya. Sehingga anak merasa sadar akan kebutuhan dia yang harus dia penuhi. Ya, baik. Mungkin waktu satu lagi pertanyaan mungkin yang bisa saya ingin tanyakan. Kalau tidak ada, siapa yang bisa memberikan refleksi dari kegiatan kali ini? Kesimpulannya, kita kembali ke soal nomor 1 tadi. Yang pertama, ternyata hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Anak bisa disiplin, tapi tidak menjadi sadar akan pentingnya disiplin. Setelah aturan ini sudah hilang, datang guru-gurunya yang guru berikutnya yang tidak ditakuti, disiplinnya hilang. Kalaupun dia takuti jangka pendek. Ya, jangka pendek, bukan jangka panjang. Ya, Ya. pulang ke rumah tidak ada Ya. orang tua, nakal kembali. Nah, Pulang ke sekolah di luar sana ditawuran karena tidak ada guru di sana. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca juga tidak dapat mendisiplinkan anak karena motivasi dari luar. Yang ketiga, pemberian penghargaan kurang efektif karena ketika penghargaannya sudah hilang, dia akan menjadi hilang semangat. Demikian mungkin selanjutnya Pak Sekolah bisa memberikan sedikit penguatan kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan dari. Terima kasih Pak Saidin, terima kasih Pak Guru yang sudah dalam kegiatan ini. Saya juga sebagai pimpinan tentunya tidak serta-merta juga bahwa saya bisa memahami semua ilmu apalagi amalkan. Jadi seperti juga yang disampaikan setiap kesempatan bahwa sebenarnya di dalam ada ini perubahan kurikulum bahwa saat ini kita menganut kurikulum yang baru lagi yaitu apa? Merdeka Belajar. Tentu kan kita bertanya-tanya apa sih yang salah dengan kurikulum yang lama. Saya sendiri juga bertanya-tanya juga. Pertama, salah satu kebijakan Pak Nadiem ini dalam menghapus ujian akhir nasional kan seperti itu. Karena banyak juga ahli, bahkan banyak juga tokoh-tokoh politik kita seperti Yusuf Kala, B.J. Habibie juga sebenarnya tidak setuju dengan menghapus ujian nasional. Sehingga nanti bagaimana nanti nasib pendidikan anak-anak bangsa ini? Karena kalau dulu itu diberlakukan ujian nasional kan kita berpatokan sebagaimana juga yang dianut oleh negara-negara barat. Bahkan Singapura tetangga kita itu kan mereka menganut seperti itu. Bahwa ada standar nasional
standar yang harus menjadi patokan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh pelajar di Indonesia. Misalnya dia kemampuan matematikanya itu harus rata-rata 60. Ternyata juga di dalam pendidikan kita di negara ini gagal. Sekarang negara kita ini apa menjadi masalah ini? Masalah korupsi, masalah KKN, seperti yang akhir-akhir ini juga masalah misalnya rekayasa kasus. Itu kan masalah-masalah sebenarnya yang berhubungan bukan karena kecerdasan. Dia cerdas, tetapi dia gunakan kecerdasan itu pada hal-hal yang kontraproduktif atau pada hal-hal yang negatif. Ternyata kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, seperti sebagaimana yang ditulis tokoh pendidikan kita dalam buku, ada buku yang digarap oleh Pak Ki Hajar Dewantoro ini, bagaimana sebenarnya pendidikan di Indonesia kembali kepada dasar harkat dan martabat manusia, bahwa nilai tinggi itu tidak serta-merta juga bisa memperbaiki masalah, tetapi kembali kepada budi pekerti yang luhur, hati yang profil pembelajaran Pancasila itu gotong royong, kemudian menganut ajaran-ajaran agama, kemudian menghargai orang lain, kemudian kemandirian bersama yang paling penting. Sehingga juga tentu kita juga ini sebagai agen-agen perubahan, karena kita ingin bertumbuh ya, paling depan dalam pendidikan. Dan ini kita pelajari dan kita juga mulai saat ini kita merubah cara kita tadi, seperti yang selama ini misalnya kita selalu berhubungan kepada penghukum, ya kita selalu banyak juga memberikan penghargaan, ternyata itu pun juga tidak bisa merubah orang. Dan yang paling utama tadi bagaimana supaya setiap ada pelanggaran itu berarti kita harus mengarahkan kepada anak itu supaya dia mulai dari dalam dirinya sendiri bisa menyelesaikan sendiri dengan bantuan kita orang tua juga mungkin bisa membantu anak-anak ya bisa menyelesaikan diri sendiri dan dengan sadar sendiri bahwa konsekuensi apa yang saya bisa terima jika saya begini terus ya kan, seperti itu mungkin ya. Jadi begitu juga nanti pembinaan melacak dalam kelas juga kita harus berpikir secara waras apa yang harus saya lakukan, bagaimana kita menghadapi 40 siswa yang begitu 40 karakter seperti tadi dikatakan, ada yang kerjanya mengganggu, akan jadi pasif daripada saya ngomong, daripada saya masa bodoh saya. Kemudian juga mungkin juga di dalam kelas itu anak-anak juga mungkin seperti itu, dia mau jadi penguasa dalam diri manusia itu jadi penguasa, jadi preman, dia mau menguasai orang dengan berbagai macam cara apa yang dia miliki. Tapi sebenarnya kalau kita menguasai orang itu harus menguasai dengan, kalau kita di dalam kelas yang diadu adalah inteligensi kita, kecerdasan kita, ilmu kita, maka tentunya harus memperkuat itu sehingga kita bisa menjajah orang dengan ilmu kita. Sama juga dengan sekarang digaung-gaungkan Cina menjajah kita. Karena apa? Karena dia menjajah kita dengan menggunakan ilmu ekonomi. Itu kan teknik-teknik penguasaan tadi dalam segitiga apa namanya itu? Ya, ada juga kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu selalu mau berkuasa seperti itu. Itu harus disadari. Sehingga kita juga mungkin pendidik-pendidik supaya saya katakan agen-agen perubahan. Kita ini mencoba. Jadi tentu kita harus banyak menerima dan banyak belajar dan banyak mempelajari dan mau berubah. Ya. Kalau kita agen perubahan, berarti kita lah yang membuat orang berubah, berarti kita juga harus memulai dari diri kita sendiri bahwa mau berubah. Saya kira itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Saidin ini banyak ilmu yang dia peroleh di sana, para ahli tentunya Pak Saidin juga dan habis-habisannya berdasarkan dari Jakarta seperti ini itu diolah juga disesuaikan juga dengan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Sehingga jadi nanti guru tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini untuk berbagi materi positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kesimpulannya adalah tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Perubahan pasti akan terus ada, tidak pernah akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam